Selamat pagi bagi Amang Inang, warga Jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-18 2023. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, mari kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Rabu 18 Januari 2023, tertulis dalam kitab Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. But I am the Lord your God, who brought you out of Egypt. Therefore, you must not acknowledge any God but me. Except me, there is no Savior. Amen. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan tema dari firman Tuhan hari ini. Tidak ada juru selamat selain Allah. Tidak ada juru selamat selain Allah. Pernyataan ini ditulis oleh penulis Hosea kepada umat Israel kala itu sebagai sebuah penegasan bahwa Allah lah yang menjadi sumber keselamatan dan sumber kekuatan yang memberi keselamatan. Umat Israel kala itu mencoba mencari jalan keselamatan dengan cara membuat patung sesembahan mereka dari emas. Mereka tidak menjadikan Allah Abraham, Ishak, Yakub menjadi juru selamat atau sumber keselamatan, sumber kekuatan kepada manusia. Secara manusiawi memang kita atau orang Israel kala itu mencari keselamatan dalam hidupnya dengan caranya sendiri. Karena tidak seorang pun manusia hidupnya ingin celaka. Karenanya dia mencari jalan keselamatan supaya hidupnya selamat. Berbagai usaha dilakukan oleh manusia supaya hidupnya selamat. Itu artinya manusia mencari keselamatan. Di tengah situasi seperti itulah Hosea maksud saya memberi kepastian. Jangan cari keselamatan itu di luar Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena hanya di dalam Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ada keselamatan, ada kekuatan keselamatan. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Jadi bagi orang beriman itu sumber kekuatan yang terutama dan utama itu adalah hanya pada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sejak semula Allah menghendaki agar hidup manusia selamat. Tidak ada Allah punya rencana supaya manusia itu hancur berantakan. Tapi Allah mencipta manusia itu supaya memperoleh keselamatan. Karena rancangan Allah bagi manusia bukan rancangan celaka, tetapi rancangan damai sejahtera. Itu bukti bahwa Allah merancang damai sejahtera bagi umat ciptaannya, keselamatan dan kebahagiaan. Karena bagi Allah semua manusia ciptaannya berharga di matanya. Namun memang dalam kenyataan sehari-hari kita jumpai banyak orang pada zaman Israel kala itu, pada zaman Hosea, bahkan pada zaman sekarang, umat Kristen itu menjauh, bahkan semakin menjauh dari Allah. Karena dia beranggapan hidup yang dijalaninya sudah well done, aman. Jadi Allah tidak perlu lagi. Atau yang sering kita lihat begini, ada warga jemaat itu dia tidak butuh lagi ke gereja. Tidak butuh lagi dia contoh ke GKPA beribadah. Karena mungkin dia ada ibadah di gereja lain yang mungkin menyenangkan hatinya. Ini yang kurang pas.
bahwa orang yang telah terdaftar di sebuah gereja, sejatinya dia beribadah di gereja itu. Jangan menjadi jemaat yang terdaftar saja tanpa beribadah di gereja itu. Itu adalah orang yang kurang beriman, kurang menjadikan Allah sebagai sumber keselamatannya, tapi menjadikan keinginan dirinya dengan beribadah jajan di gereja lain sebagai sumber keselamatan. Gereja bukanlah sumber keselamatan, tetapi Allah itu sendirilah sumber keselamatan. Ada beberapa pandangan yang sering terjadi di jemaat, warga jemaat, tentang sumber keselamatan itu. Yang pertama, jemaat menganggap bahwa sumber keselamatan itu berasal pada benda duniawi. Itu sebab mereka mengukur keselamatan itu dengan harta benda yang dimilikinya, jumlah harta yang telah diraihnya, jumlah saldo rekening yang ada di banknya, mungkin miliar atau triliunan. Sehingga dia mengatakan, wah ngapain lagi percaya sama Tuhan, saya sudah punya kehidupan yang terjamin beberapa generasi. Ingat, seberapapun hartamu banyaknya, seberapapun saldo rekeningmu, jika Tuhan tak berkenan, bisa saja kita sengsara, atau mati. Karena Tuhan berkata, kalaupun lumbungmu penuh, jika malam ini Tuhan memanggilmu, sia-sialah semua harta itu. Jadi orang menganggap bahwa sumber keselamatan itu harta benda, dan itu pendapat yang salah. Yang kedua, ada orang beranggapan bahwa sumber keselamatan itu pada kekuatan gaib. Karenanya banyak orang yang belajar ke Gunung Kawi, ke Gunung Semeru, bersemedi atau meminta kekuatan pada dunia. Meminta kekuatan kepada orang pintar katanya, dukun-dukun. Orang yang mampu memberi dia bim salabim. Ada bra akabra. Wah, ini bim salabim ini. Sehingga dia menganggap bahwa sumber keselamatan itu pada kekuatan gaib. Paulus pernah menggambarkan itu dalam Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai ke 34. Bahwa orang percaya itu menganggap kekuatan gaib sebagai sumber keselamatannya. Ini terjadi di Athena kala itu. Bahwa mereka menemukan bahwa orang percaya di Athena itu menggantungkan hidupnya kepada berhala-berhala. Seperti mendewakan barang-barang duniawi, memuja benda dan mantra-mantra yang dianggap memiliki kekuatan gaib, serta menomorsatukan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Itu yang salah. Jadi yang pertama tadi sumber keselamatan itu pada harta bendawi, duniawi. Yang kedua, keselamatan itu bersumber dari kekuatan gaib. Dan yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Sekarang lihatlah dengan kemajuan teknologi dari 3G, 4G, 5G. Semua berada di tangan kita sekarang, di jemari kita, digital, jari. Jari ini menentukan keselamatannya. Jika ingin makan GoFood, jika ingin berkendaraan GoCar, GoRide, jika ingin mengirimkan GoSend, jika ingin dipijat GoMassage, jika membuat pengiriman barang GoBox, dan sebagainya. Tapi tidak ada GoPendeta kan, GoPastor. Nah ini, jadi dia menggantungkan keselamatannya pada kemajuan teknologi. Ini juga menyesatkan. Kemajuan teknologi bukanlah sumber keselamatan. Jadi sumber keselamatan bagi orang beriman hanya satu, yaitu Allah itu sendiri. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah sumber keselamatan. Dialah juru selamat yang menjelma, berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Sebagai orang beriman kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Tidak ada lain, bukan harta duniawi, bukan kekuatan gaib, bukan kemajuan teknologi.
tetapi pada Allah itu sendiri. Tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain kekuatan Allah sendiri. Allah pencipta. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Demikian juga dengan kita saat ini, ada begitu banyak tanda kasih Allah yang dapat kita rasakan dalam hidup ini sebagai wujud Allah menyelamatkan kita. Kalau kita baca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tanda kasih Allah yang kita rasakan untuk menyelamatkan kita, dan Allah itulah sumber keselamatan kita. Dia mengaruniakan anak yang tunggal, berinkarnasi menjadi manusia, meninggalkan surga, menjadi manusia di bumi untuk memberi keselamatan kekal kepada kita semua. Tetapi ketika manusia melihat Allah yang memberi keselamatan dalam diri Yesus, serta merta tidak semua manusia menerima Yesus. Dalam kenyataannya juru selamat itu ditolak beberapa orang yang tak beriman. Penolakan itu bahkan tampak dalam peristiwa penyaliban Yesus di Golgota. Itulah puncak dari peristiwa penolakan Yesus sebagai wujud keselamatan kekal yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi ketika manusia atau dunia menolak Allah menyelamatkan kita melalui diri Yesus Kristus, tidak akan menghalangi kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia sepanjang masa. Jadi jangan berpikir ketika Yesus sudah disalibkan maka Allah akan berhenti menyelamatkan dunia dan manusia. Tidak. Allah akan terus berkarya menyelamatkan dunia, menyelamatkanmu, menyelamatkan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itulah makanya karya penyelamatan Allah itu berlangsung sampai sekarang, yang dilanjutkan oleh para pengikutnya melalui berbagai karya pelayanan gereja yang kudus. Jadi gereja yang kudus melalui hamba-hambanya melanjutkan karya keselamatan itu di dunia ini. Allah menyelamatkan kita dengan banyak cara. Dengan menolong manusia melalui caranya Tuhan, melalui gerejanya, melalui hamba-hambanya, utusannya, tenaga-tenaga misi, supaya seluruh dunia diselamatkan. Karena itu pastikan dirimu atau diri kita menjadikan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sebagai sumber keselamatan kita. Bukan harta dunia, bukan kekuatan gaib, bukan pengetahuan kemajuan zaman, tapi Allah itu sendiri kekuatan kita, sumber keselamatan kita yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa Allah sendirilah sumber keselamatan kami yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Engkau ajari supaya tidak menjadikan harta duniawi, kekuatan gaib dan kemajuan ilmu pengetahuan sebagai sumber keselamatan. Tetapi Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itulah sumber keselamatan bagi kami. Karena itu ajarlah kami untuk meyakinkan diri kami dan percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan kami untuk menuju kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Berkaryalah yang penuh sukacita untuk memuliakan Tuhan. Horas, horas, horas.